Mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12%. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube KJ Official ya. Wah, kenaikan pajak semakin memanas ya teman-teman. Saat ini tarif PPN yang berlaku sejak 1 April 2022 adalah 11%. Dan mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12%. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor. Nah, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, menegaskan kenaikan tarif PPN ini menjadi 12% akan diberlakukan sesuai rencana. Penerapan kenaikan PPN tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebenarnya udah ada aturannya sejak 2021 ya. Sudah lama juga kami membuat konten tentang kenaikan PPN ini, tapi baru ramai dibahas baru-baru ini. Oke, kalau gitu saya juga akan coba bahas dan ulik kembali ya. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Komisi 11 sudah mempertanyakan rencana implementasi PPN 12% ini. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, karena itu berpandangan keputusan PPN harus menunggu pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden dulu. Jika tarif PPN 2025 diterapkan untuk 12% ini, maka Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN, bersanding dengan Filipina. Saat ini tarif PPN Indonesia mencapai 11% sejak 1 April 2022, yang sebelumnya sebesar 10%. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dari dua sisi ya teman-teman. Yang pertama dari sisi pemerintah dan yang kedua dari sisi masyarakat. Kita mulai bahas dari sisi pemerintah. Kenapa PPN pada tahun 2025 ini rencananya akan dinaikkan? Ada 3 alasan ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN punya peran vital dalam mendanai berbagai program pemerintah. Menyorot beberapa tahun terakhir ini, kebutuhan pendanaan semakin meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi fiskal, dan kenaikan PPN ini sebagai upaya untuk memperbaiki anggaran pemerintah juga. Yang kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Indonesia ini masih bergantung pada utang untuk menutupi defisit anggaran. Alhasil, dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya untuk mengurangi penggunaan utang dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Upaya ini akan membantu menurunkan beban pembayaran utang dan menjaga perekonomian negara menjadi lebih stabil lagi. Yang ketiga, penyesuaian dengan standar internasional. Saat ini tarif PPN Indonesia itu yang berada di angka 11%, yang kemudian akan naik menjadi 12%, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia, termasuk negara Organization for Economic Cooperation and Development, itu memiliki tarif PPN sebesar 15%. Lalu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat ya teman-teman? Di tengah daya beli masyarakat yang masih rapuh, kenaikan PPN menjadi 12% ini akan menciptakan ketegangan pada ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi menggerogoti roda ekonomi, seperti daya beli yang semakin melemah, konsumsi menurun, dan dunia bisnis berisiko kehilangan pasar. Ketika PPN menjadi 12%, akan membuat hampir semua barang dan jasa dikonsumsi masyarakat menjadi lebih mahal. Akibatnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki porsi pendapatan terbesar untuk konsumsi kebutuhan pokok akan merasakan dampaknya secara langsung. Nah, keputusan menaikkan tarif PPN akan baik jika kondisi ekonomi sedang normal, kondusif, dan produktif. Faktanya, saat ini daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan jika kenaikan PPN dipaksakan akan mempengaruhi banyak hal, dari harga produksi sampai harga barang dan jasa. Apalagi kenaikan harga tersebut diiringi daya beli konsumen yang lemah, maka akan menjadi tantangan sendiri bagi pelaku usaha. Daya beli masyarakat yang lesu itu telah berdampak pada turunnya permintaan dan penjualan berbagai sektor usaha dalam beberapa waktu terakhir ini. Lalu, apa saja komoditas yang tidak terkena imbas dari kenaikan PPN ini, teman-teman? Tidak semua barang atau jasa itu dikenakan PPN. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, nah berikut ini tertampil ya adalah barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, teman-teman. Ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan seterusnya. Kemudian ada juga terkait dengan jasa catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga
ada jasa keagamaan, jasa kesenian, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa buka dan catering, barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, dan seterusnya ya, dan lain sebagainya. Dan itu tuh patut dicatat teman-teman bahwa sebagian barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ini masih tetap menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Dari kenaikan PPN ini memunculkan kerisauan dari masyarakat akan kenaikan PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pastinya akan menghasilkan tambahan penerimaan yang besar. Dari tambahan penerimaan tersebut, pemerintah perlu memastikan itu disalurkan ke masyarakat kelas menengah bawah, baik itu dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial. Selain itu, peran pemerintah untuk mengelola dampak dari kenaikan PPN itu harus seperti apa, itu harus jelas ya. Tujuannya agar dampak dari kenaikan PPN tersebut terhadap inflasi tidak terlalu tinggi, agar dia tidak terlalu membebani masyarakat. Tapi reaksi negatif dari masyarakat soal kenaikan tarif PPN ini nggak lepas dari suatu hal, yaitu turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Banyak masyarakat yang nggak yakin kalau uang pajak yang mereka bayarkan bakal balik ke rakyat dalam bentuk fasilitas publik atau jaminan sosial. Tapi, Bapak Fajri, seorang pengamat pajak, juga memberikan perspektif menarik nih teman-teman. Menurut beliau, kalau kenaikan PPN ke 12% ini benar-benar digunakan untuk program yang mendukung masyarakat menengah ke bawah, pasti masyarakat bisa lebih menerima. Misalnya, di tahun 2022 saat PPN naik ke 11%, artinya pemerintah berhasil meredam dampak negatif kenaikan tarif ini, bahkan di tengah kondisi kenaikan harga komoditas juga. Lalu gimana caranya ya teman-teman? Salah satunya lewat kebijakan strategis yang bisa menahan inflasi tetap terkendali. Tapi sayangnya masih ada ketakutan besar dari masyarakat. Ketakutan ini membuat konsumsi melambat, pengusaha jadi ragu ekspansi usaha, dan ekonomi pun terpengaruh. Padahal Bapak Fajri ini yakin kalau pemerintah bisa memastikan tambahan penerimaan ini balik lagi ke masyarakat lewat pelayanan publik yang lebih baik, rasa percaya masyarakat juga bisa tumbuh. Bapak Fajri juga memberikan masukan penting buat pemerintah. Selain mengelola inflasi lewat koordinasi lintas sektor seperti yang dilakukan tahun 2022 lalu, pengeluaran publik harus diperbaiki. Jangan sampai ada kesan kalau tambahan penerimaan pajak cuma dinikmati segelintir pejabat. Nah, jadi apa pendapat teman-teman soal kenaikan PPN ini? Setuju atau enggak kalau kenaikan tarif pajak perlu diimbangi dengan perbaikan pelayanan publik? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan diskusi menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.